Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang analisis varian satu jalur. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu apa itu analis varians. Analisis varian sendiri dikembangkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1930-an yang kemudian dikembangkan oleh John W. Tukey. Tujuannya kita melakukan analis varians itu adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas yang berskala nominal terhadap variabel terikat yang berskala interval. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Metode pembelajaran yang kita akan lihat itu akan kita bandingkan ada 3 kelompok, ada metode A, metode B, dan metode C. Untuk melihat pengaruh metode pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar, kita akan melihat perbedaan rata-rata prestasi belajar yang dihasilkan oleh ketiga metode tersebut. Jika ada perbedaan prestasi belajar, maka dapat kita simpulkan ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Jika tidak ada perbedaan rata-rata dari ketiga kelompok yang diberi perlakuan yang berbeda metode A, B, dan C, maka tidak ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Kemudian di situ, karena kita hanya melihat pengaruh metode pembelajaran, berarti ada satu variabel bebas, yaitu metode pembelajaran. Nah, analisis varian di sini kita sebut ANAVA satu jalur. Kemudian jika kita menambahkan variabel bebas yang lain, misalkan kita ingin melihat pengaruh metode pembelajaran dan waktu belajar terhadap prestasi belajar. Berarti di situ ada dua variabel bebas, yaitu metode belajar dan waktu belajar. Maka analisisnya disebut sebagai analisis varians dua jalur. Kemudian prasyarat untuk melakukan ANAVA ada 4. Yang pertama, sampelnya harus diambil secara acak dari populasi. Yang kedua, error yang terjadi pada setiap pasangan kasus itu bersifat independen. Yang ketiga, datanya berdistribusi normal. Dan yang keempat, data sampel sebelum perlakuan itu dia harus homogen terlebih dahulu. Kemudian, untuk melakukan pengujian ANAVA satu jalur, langkah-langkahnya yang pertama, kita menghitung dulu jumlah kuadrat total atau saya singkat JKT. Menghitungnya bagaimana? Kita hitung dulu jumlahan dari data yang dikuadratkan. Setiap data kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dikurangi dengan jumlah data yang kita kuadratkan. Dibagi dengan apa? N besar. N besar adalah banyaknya data untuk semua kelompok yang kita bandingkan. Yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Menghitungnya bagaimana? Kita hitung dulu dari jumlahan dari jumlah setiap data dalam satu kelompoknya dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data dari tiap kelompok. Jadi kita hitung dulu untuk kelompok pertama, kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa dari kelompok pertama, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok pertama. Kemudian kita tambahkan dengan sigma dari XB, yaitu apa? Jumlahan dari semua data yang ada di kelompok B kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data pada kelompok B dan seterusnya. Dikurangi dengan apa? Sigma X total, berarti kita jumlahkan semua data dari semua kelompok, kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya data dari semua kelompok. Kemudian yang ketiga, kita hitung jumlah kuadrat dalam kelompok. Menghitungnya jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Kemudian kita hitung min kuadrat atau rata kuadrat antar kelompok. Menghitungnya bagaimana? Jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan A-1. A itu apa?
banyaknya kelompok yang kita bandingkan dikurangi 1. Kemudian yang kelima, kita hitung min kuadrat dalam kelompok atau rata kuadrat dalam kelompok. Menghitungnya adalah jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi dengan banyaknya data total semuanya dikurangi dengan banyaknya kelompok. Kemudian yang keenam, kita hitung F-nya. Menghitungnya adalah rata kuadrat atau min kuadrat antar kelompok dibagi min kuadrat dalam kelompok. Kemudian kita membuat tabel ringkasan, kemudian kita mencari F-tabel dengan derajat kebebasannya. Untuk pembilangnya adalah A dikurangi 1 atau banyaknya kelompok dikurangi 1, dan penyebutnya itu banyaknya anggota kelompok dikurangi banyaknya kelompok. Kemudian kita mengambil keputusan. Jika F hitungnya lebih dari F tabel, maka kita tolak, dan jika sebaliknya itu kita terima. Selanjutnya terakhir kita interpretasikan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Ini adalah tabel ringkasan ANAFA-nya. Jika ada perbedaan yang signifikan pada kesimpulan, maka akan dilanjut dengan uji pasca ANAFA. Dan di sini yang akan kita bahas hanya uji Chauvet, ya. Sekarang kita lihat pada contoh pertama. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 3 perlakuan terhadap prestasi belajar. Ada perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan ketiga. Ini nilai yang diperoleh dari tiap perlakuan tersebut. Selanjutnya kita tuliskan hipotesis penelitiannya, yaitu tidak ada pengaruh perlakuan terhadap prestasi belajar H0-nya, kemudian H1-nya ada pengaruh perlakuan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa melihat pengaruh atau ada pengaruh atau tidak, kita lihat dari ada tidaknya perbedaan rata-rata. Maka hipotesis statistiknya itu H0-nya itu ada perbedaan atau tidak, ya, atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Di sini tidak ada perbedaan rata-rata. Untuk H1-nya paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama. Bisa jadi mu1 dan mu2 yang berbeda, atau mu2 dan mu3, atau bahkan mu1 dan mu3. Jadi yang penting ada satu pasang yang tidak sama. Kemudian kita buat dulu tabel penolongnya. Di sini kita tentukan sigma X1 kuadrat, kita tentukan X1 kuadrat dari tiap data, ya. X2 kuadrat, X3 kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan data dari semua datanya. Di sini hasilnya 48. Kemudian yang dikuadratkan juga kita hitung juga 206. Di sini tiap sel itu maksudnya tiap kelompoknya. Di sini ternyata punya banyaknya anggota yang sama, yaitu 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah perhitungan ANAFA. Langkah pertama, kita menghitung dulu jumlah kuadrat total. Untuk jumlah kuadrat total, kita hitung dulu jumlah dari X kuadrat totalnya. Jadi setiap data kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah 206 dikurangi dengan sigma X total baru dikuadratkan. Kalau ini datanya kita jumlah dulu, kemudian baru kita kuadratkan. Yaitu 48 dikuadratkan dibagi dengan 12. 12 itu apa? 12 itu adalah banyaknya semua data. Sehingga hasilnya adalah 14. Kemudian yang langkah kedua, kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok. Di sini kita tahu ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Maka kita hitung dulu untuk kelompok yang pertama, kita hitung sigma X A1 dikuadratkan dibagi dengan NA1. Kita hitung dulu jumlah data pada kelompok pertama yaitu 16, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok pertama ada 4. Kemudian kita hitung pada kelompok kedua, sigma XA2, kita hitung dulu banyaknya data pada jumlah data pada kelompok 2,
kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok 2, yaitu 4. Kemudian yang ketiga, kita hitung jumlah data pada kelompok ketiga, yaitu 16. Kemudian kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok ketiga, yaitu 4. Dikurangi dengan sigma X total dikuadratkan. Banyaknya data semuanya kita jumlahkan, yaitu 48. Dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 12. Sehingga hasilnya di sini ternyata kebetulan 0. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat dalam kelompok, yaitu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Hasilnya 14 dikurangi 0, yaitu 14. Kemudian kita hitung min kuadrat antar kelompok. Dari mana? Dari jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan A-1. A-1 itu apa? A banyaknya kelompok dikurangi 1. Jumlah kuadrat antar kelompoknya 0 dibagi dengan 3-1, yaitu 0. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu kita hitung min kuadrat dalam kelompok. Kita hitung dari JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi dengan N besar dikurangi A. Jumlah kuadrat dalam kelompok 14 dibagi dengan N besar itu banyaknya data, yaitu 12 dikurangi A banyaknya kelompok, ada 3. Sehingga hasilnya 1,55. Dan langkah ke-6 atau terakhir kita hitung dulu F hitungnya. Dari mana? Min kuadrat antar kelompok dibagi min kuadrat dalam kelompok, dan hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita buat tabel ringkasan ANAFA. Di sini kita pertama tuliskan dulu sumber variasinya, yaitu antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Kemudian jumlah JK itu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat antar kelompok tadi 0, jumlah kuadrat dalam kelompok itu 14, jumlah kuadrat totalnya itu 14. Kemudian derajat kebebasannya. Kalau untuk antar kelompok, A dikurangi 1 atau banyaknya kelompok dikurangi 1, jadi hasilnya 2. Untuk dalam kelompoknya, N besar dikurangi A. N besarnya tadi 12 dikurangi banyaknya kelompok 3, jadi 9. Untuk sumber variasi total, derajat kebebasannya N besar dikurangi 1. N besar banyaknya kelompok, banyaknya data ada 12, dikurangi 1 jadi 11. Untuk min kuadrat antar kelompok tadi kita tinggal tuliskan sesuai perhitungan, yaitu 0. Kemudian min kuadrat dalam kelompok itu 1,55. Selanjutnya kita hitung F hitungnya, yaitu min kuadrat antar kelompok dibagi dengan min kuadrat dalam kelompok. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita mencari F tabelnya. Di sini kita melihat dari tabel distribusi F untuk alfanya 0,05. Kemudian derajat kebebasannya V1-nya kita lihat dari derajat kebebasan antar kelompok, yaitu 2. Dan untuk V2-nya dilihat dari derajat kebebasan dalam kelompok, yaitu 9. Jadi V1 itu 2, V2 itu 9. Kita cari F tabelnya, hasilnya adalah 4,26. Dari sini kita tahu bahwa F hitungnya kurang dari F tabel. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, berarti rataan kelompok 1 sama dengan rataan kelompok 2 dan rataan kelompok 3. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rata-rata antar ketiga kelompok. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap prestasi belajar. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Di sini akan dilihat perbedaan efek dari 3 metode pembelajaran, yaitu metode A, B, dan C terhadap prestasi belajar. Untuk kelas ataupun kelompok dari 1A diberi metode A, kelas 1B diberi metode B, dan untuk kelas 1C diberi metode C. Setelah ada 3 perlakuan yang berbeda, selanjutnya di akhir
diberikan tes yang sama. Dan dari ketiga kelas tersebut, untuk kelas 1A diambil 4 siswa, kelas 1B 6 siswa, dan untuk kelas 1C 5 siswa. Dengan datanya hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita tuliskan dulu hipotesis penelitiannya, yaitu untuk H0-nya tidak ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Dan untuk H1-nya ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Kemudian kita turunkan menjadi hipotesis statistik. Untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan H1-nya paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama. Selanjutnya kita buat tabel penolongnya. Untuk masing-masing X1, X2, dan X3 seperti biasa kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan untuk kelompok pertama X1-nya kita jumlah hasilnya 23, untuk kelompok yang kedua 21, dan untuk kelompok yang ketiga 36. Kita jumlahkan dari 3 kelompok ini, hasilnya X totalnya adalah 80. Selanjutnya dari X1 kuadrat dan seterusnya, setelah dikuadratkan ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 492. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah perhitungan ANAFA. Nah, langkah perhitungan pertama kita hitung jumlah kuadrat total, yaitu sigma X kuadrat total. Jadi X kuadratnya kita hitung dulu, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 492 dikurangi sigma X total dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan dulu X totalnya, baru dikuadratkan. Jadi hasilnya 80 dikuadratkan. Dibagi dengan N besar, banyaknya data ada 15. Sehingga hasilnya adalah 65,33. Kemudian langkah yang kedua kita hitung jumlah kuadrat antar kelompok. Kita hitung pada kelompok yang pertama. Kita hitung jumlah dari data yang ada pada kelompok pertama yaitu 23. Kemudian kita kuadratkan dan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok pertama yaitu 4. Kita tambahkan dengan jumlah data pada kelompok yang kedua. Kemudian kita kuadratkan, yaitu 21 kuadrat dibagi banyaknya data pada kelompok kedua, yaitu 6. Ditambah dengan banyaknya data, ditambah dengan jumlah data pada kelompok ketiga, yaitu 36, kita kuadratkan, dibagi dengan banyaknya data pada kelompok ketiga, yaitu 5. Hasil E dikurangi dengan sigma X total, jadi jumlah data dari semuanya 80 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya semua data yaitu 15. Hasilnya 38,283. Kemudian yang ketiga, jumlah kuadrat dalam kelompok kita hitung dari jumlah kuadrat total dari poin pertama dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok pada poin kedua. Dan hasilnya adalah 25,5. Kemudian untuk langkah yang keempat kita hitung min kuadrat antar kelompok. Kita hitung dari jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan banyaknya kelompok dikurangi 1. Jadi dibagi 2. Hasilnya 19,14. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, kita hitung min kuadrat dalam kelompok, yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi dengan banyaknya data dari semua dikurangi banyaknya kelompok, hasilnya 2,125. Kemudian untuk F hitung, kita hitung dari min kuadrat antar kelompok dibagi min kuadrat dalam kelompok, hasilnya 9,01. Nah, berikut untuk tabel ringkasan ANAFA-nya. Nah, setelah diperoleh F hitungnya 9,01, selanjutnya kita lihat F tabelnya, yaitu F 0,05 dengan derajat kebebasannya V1-nya 2 dan V2-nya 12. Hasilnya F tabelnya 3,89. Nah, ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel.
maka H0-nya ditolak. Jadi terdapat pengaruh perlakuan terhadap prestasi belajar. Tapi di sini belum kita lihat mana sih metode yang memberikan pengaruh yang signifikan yang mana. Maka kalau seperti ini kita lanjut dengan uji pasca ANAFA. Selanjutnya untuk uji pasca ANAFA, di sini uji pasca ANAFA ini bertujuan untuk melihat atau mengidentifikasi pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Karena kan tadi ada 3 kelompok dan kita belum tahu pasangan mana, apakah 1 dan 2, 2, 3, atau 1 dan 3. Untuk uji pasca ANAFA di sini ada beberapa uji yang bisa digunakan. Ada uji Tukey, ada Bonferroni, ada Chauvet, ada Duncan dan lain-lain. Ya. Tapi di sini saya ambil yang paling mudah untuk dilakukan karena kita tinggal memanfaatkan perhitungan yang sudah ada pada ANAFA sehingga kita gunakan adalah uji Chauvet. Kalau untuk uji yang lain kita harus menghitung lagi dari awal. Uji Chauvet di sini, langkah pertama kita menentukan rumusan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah H0-nya, itu mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Nah, I dan J ini apa? I dan J ini tergantung kita nanti akan bandingkan pasangan yang mana. Jadi misalkan kita punya 3 kelompok tadi. Pada ANAFA kita ada 3 kelompok yang kita bandingkan. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Karena ada kelompok 1, 2, dan 3, jadi kita belum tahu mana pasangan yang memberikan perbedaan, maka di sini nanti kita akan membandingkan secara bertahap. Yang pertama, kita bandingkan kelompok 1 dan 2 dulu, kemudian kita bandingkan 1 dan 3, dan yang terakhir kita bandingkan 2 dan 3, sehingga ada 3 pasang. Kalau ada 3 kelompok yang dibandingkan pada ANAFA, akan ada 3 pasang kelompok pada uji lanjut atau uji pasca ANAFA. Selanjutnya kalau misalkan kelompoknya tidak 3, misalnya 4 bagaimana? Atau bahkan lebih. Di sini ada rumus yang bisa digunakan yaitu K kali K-1 dibagi dengan 2. Ya, dengan K-nya itu adalah banyaknya kelompok yang dibandingkan. Jadi misalkan ada 4 kelompok yang dibandingkan, maka akan ada 4 kali 4 dikurangi 1, 3. 4 kali 3, 12 dibagi dengan 2. Jadi akan ada 6 pasang kelompok yang dibandingkan, yaitu 1, 2, kemudian 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 3, 2, 4, dan yang terakhir adalah 3, 4. Ya, ada 6 pasang. Nah, kemudian untuk statistik uji yang digunakan, rumusnya yaitu Fij sama dengan sigma xi bar dikurangi xj bar, kemudian dikuadratkan dibagi dengan MKD atau min kuadrat dalam kelompok dikali 1/Ni ditambah 1/Nj. Xi bar berarti rataan untuk kelompok I. Xj bar berarti rataan untuk kelompok J. MKD berarti min kuadrat dalam dari perhitungan ANAFA. Kemudian Ni banyaknya data pada kelompok I, Nj banyaknya data pada kelompok ke J. Kemudian untuk daerah kritis ya, untuk DK-nya, F tabelnya yaitu alfa A dikurangi 1, A-nya adalah banyaknya kelompok dikurangi 1, kemudian dikali dengan F alfa untuk derajat kebebasannya, V1-nya A-1, dan V2-nya N besar dikurangi A. A-nya adalah banyaknya kelompok, berarti kalau tadi itu 3 dikurangi 1, kemudian N besar itu adalah banyaknya anggota kelompok untuk semua, dikurangi dengan banyaknya kelompok. Nah, dari hasil perhitungan ANAFA pada contoh kedua ya, bukan pertama, contoh kedua, di sini kita simpulkan ada 3 kelompok ya, maka kita buat dulu komparasinya ya, dan hipotesisnya.
Untuk komparasi mu1 dan mu2, maka hipotesis H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk komparasi mu2 dan mu3, maka H0-nya mu2 sama dengan mu3 dan H1-nya mu2 tidak sama dengan mu3. Demikian juga untuk mu1 dan mu3, maka H0-nya mu1 sama dengan mu3 dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu3. Selanjutnya untuk komputasinya kita hitung dulu F12. Untuk kelompok pertama, rata-ratanya 5,75 kita kurangkan dengan rataan pada kelompok yang kedua yaitu 3,5. Kemudian kita kuadratkan dibagi dengan min kuadrat dalamnya 2,125 dikali 1 per banyaknya data pada kelompok pertama yaitu 4 ditambah 1 per banyaknya data pada kelompok yang kedua yaitu 6. Sehingga hasilnya adalah 5,72. Untuk F13 dan F23 nanti dilakukan dengan cara yang sama. Untuk daerah kritisnya adalah F lebih dari A-1 yaitu 2 dikalikan dengan F0,05 untuk derajat kebebasannya V1-nya 2 dan V2-nya adalah 13. V1-nya diperoleh dari banyaknya kelompok dikurangi 1 dan untuk V2-nya adalah banyaknya semua data dikurangi banyaknya kelompok. Kemudian hasilnya yaitu daerah kritisnya F lebih dari 7,78. Selanjutnya, untuk keputusan uji, kita lihat pada komparasi yang pertama, yaitu mu1 dan mu2, ternyata F12 kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima. Untuk mu1 dan mu3, F13-nya juga kurang dari F tabel, maka H0-nya juga diterima. Tetapi untuk mu2 dan mu3, F23 ternyata lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian kesimpulannya, untuk A dan B, metode A itu akan sama baiknya dengan metode B, kemudian metode A juga sama baiknya dengan metode C. Tetapi, untuk metode B dan C, karena H0 ditolak, itu berarti metode B tidak sama baiknya dengan metode C. Kemudian kalau kita lihat untuk metode C, prestasi belajarnya lebih tinggi daripada metode B. Dengan demikian, metode belajar C itu lebih baik daripada metode belajar B. Nah, demikian untuk materi analisis varians.